Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu sayyidil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atmim lana nurana wa'fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dimanapun sahabat-sahabat saat ini sedang berada, doa kita bersama insya Allah senantiasa berada dalam lindungan Allah, dikaruniai kesehatan, keselamatan, dan juga insya Allah kemampuan untuk mensyukuri apa yang telah kita jalani, kita nikmati sampai hari ini. Dan juga insya Allah dari rasa syukur tersebut kita bisa membangun konstruksi kebahagiaan. Sebagaimana kita sama-sama tentu menyadari, kita saat ini masih berada di 10 hari terakhir dan semakin mendekati ya. Artinya kajian kita saja sudah kali kelima dan insya Allah mungkin berkesinambungan begitu ya, masih akan ada sampai 2 hari ke depan, 5, 6, 7, ya benar ya ini kelima. Sementara mungkin sebentar lagi kita juga sudah mendekati 1 Syawal. Tidak putus doa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam-malam ini yang insyaallah mungkin ada pengalaman-pengalaman spiritual, ada saat-saat di mana begitu mesra, begitu romantis ya, bahkan malaikat pun diturunkan gitu ya ke bumi langit seolah merapat gitu. Karena apa? Karena ada sebuah kerinduan yang kemudian menafikan jarak sehingga semua jadi terasa begitu dekat. Inilah saat-saat yang paling sentimental sesungguhnya ya, saat yang paling tepat untuk menggenangi pelupuk mata dengan air mata kejernihan. Bahwa ada rasa lelah, ada rasa jenuh, ada rasa mungkin terbetik gitu ya, rasa di dalam hati kita untuk di hari-hari belakangan berbagai cobaan ini yang multidimensi begitu ya. Ada saudara-saudara kita yang mungkin sehat tetapi mendapatkan tekanan yang berat dari segi ekonomi. Sudah banyak sekali beberapa yang sudah berbicara begitu ya, sudah bercerita dan saya ya mencoba melihat gitu dan mencoba mendorong teman-teman siapa yang bisa saling berbagi, siapa yang bisa saling eh, apa namanya berempati. Pada saat inilah sesungguhnya kita manusia dari 3 peran utama yang kemarin sudah disebutkan di depan, seolah-olah diberi satu peluang atau kesempatan untuk membuktikan bahwa memang kita bisa memberi manfaat bagi sesama dan bukan sekedar mengambil manfaat. Maka tadi kemarin kita bahas bahwa sifat Rahman dan Rahim itu justru tidak menekankan kepada menerima, tetapi justru lebih menekankan pada caring and giving. Artinya apa? Memelihara dan juga memberi gitu ya, menjaga gitu. Tetapi bukan berarti tidak boleh menerima, bahwa menerima juga bukan bertindakan mulia. Mulia kalau tidak ada yang menerima, maka siapa yang bisa menjadi ladang amal? Siapa yang kemudian bisa membangun sebuah pola interaksi untuk menjalankan proses yang sifat yang tadi kemarin kita sebut substitusi, karena ada pada manusia itu melekat 3 sifat dalam bahasa kekinian itu, substitusi, komplementasi, dan augmentasi. Ini senang sekali saya sampaikan. Karena apa? Karena kalau kita bisa mengelaborasi sifat-sifat ini, maka pada hakikatnya kita sudah mulai bisa mengakuisisi, menginternalisasi konsep bismillah di dalam kehidupan kita. Kan pernah ya satu BUMN telekomunikasi terbesar di negara ini, nggak usah disebut nama juga udah pada tahu ya, Telkom kan gitu ya. Membuat panduan bagi seluruh karyawannya gitu. Ya terutama yang beragama Islam atau Muslim, tetapi sebenarnya ada juga semua panduan untuk berbagai keyakinan yang diakui oleh negara. Jadi tidak diskriminatif dan egaliter, tapi ada corporate value yang kemudian berlandaskan dan bersandar pada spiritual value. Jadi artinya kalau kita berbicara nilai-nilai spiritual,
Kan saya kira semua orang yang berkeyakinan bahwa ada zat yang merupakan awal dan menjadi penyebab semua kehadiran kita hari ini di sini, pasti punya nilai spiritual. Ya, di dalam artikulasinya mungkin berbeda dalam konteks bahasa, berbeda dalam konteks tata cara, tetapi di lubuk hati yang terdalam saya kira kerinduannya sama. Mungkin ya, kerinduan ya, artinya setiap orang merindukan sesuatu yang diharapkan dapat menjadi penyelamat, dapat menjadi tempat bersandar. Kalau kita jelas, maka kita memiliki sebuah dalil di dalam Islam yang memberikan ruang dalam konteks untuk menerima dan menghargai. Menghargai lebih tepatnya. Kan lakum dinukum waliyadin. Artinya dalam konteks lakum dinukum waliyadin, kita mengapresiasi, kita memberi ruang orang untuk atau sahabat atau saudara kita untuk dengan teguh dan dengan penuh keyakinan menjalankan keimanan, sebaliknya kita pun demikian. Karena tentu terbaik secara perseptual harus kita yakini itu tentu berangkat dari cara hidup kita sendiri, weltanschauung kita sendiri. Dan ini non-comparable, artinya nggak bisa dibanding-bandingkan. Karena ini perjalanan spiritual hubungannya pun sangat mistis, sangat rahasia, dan subtil, begitu halus, lembut gitu, romantis gitu ya. Karena yang tahu cuman kita sama Allah. Orang lain juga nggak bisa mengukur. Bahkan acap kali yang mengukur itu keliru karena muncul persepsi yang dipengaruhi distorsi dan subjektivitas yang mengiringi. Kan gitu ya. Samalah kemarin kita cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya bagi Musa, semua yang dilakukan Khidir itu salah. Padahal dengan konteks keilmuan yang bisa membaca lauh mahfudz, kira-kira begitu. Kan sifatnya laduni, katanya. Apa itu future thinking? Sekarang bisa nggak? Ya bisa, pakai yang namanya AI. Bisa membaca cuaca, bisa. Maka belum datang kemarau, disiapkan, dituai katanya benih-benih hujan, supaya di daerah hulu sungai itu persediaan air tanahnya memadai gitu. Loh kan belum musim kemarau, ini masih ada hujan. Iya, tapi di hulunya sudah mulai berkurang dan prediksi reservoir atau keberadaan air tanah dengan perubahan ekosistem yang teramat cepat hari ini kemungkinan gitu ya kan runoff-nya lebih besar daripada yang bisa ditampung misalkan. Ini kemudian diatasi juga dengan pengetahuan dan teknologi. Maka orang membuat modifikasi cuaca. Wah, itu apakah tidak menyalahi takdir? Semua juga menjalankan takdir. Barangkali kita sekarang harus mengukur. Karena kalau kita juga tidak berusaha untuk mengubah takdir atau mengubah nasib di dalam bahasa yang lebih sederhana, ya mungkin tidak terwujud apa yang diamanatkan Allah di dalam Quran surat Ar-Ra'd bahwa tidak akan berubah nasib satu kaum apabila kaum itu sendiri tidak proaktif melakukan sebuah perubahan. Kan sama ya dengan hadis qudsi yang kemarin, ana indazani abdibi. Allah itu mengembalikan kok kepada kita mau beranggapan Allah itu seperti apa gitu. Maka kalau kita beranggapan bahwa Allah senantiasa murka, senantiasa memberi kesulitan, kesengsaraan, ya udah terima aja. Itulah berarti yang akan kita hadapi gitu ya. Banjir sedikit atau panas sedikit atau barangkali sakit gitu semua karena murka Allah gitu. Ya untuk introspeksi benar. Artinya bentuk sakit pun bisa bermacam-macam, ujian, peringatan, atau bahkan hukuman supaya kita bisa mengurangi beban hukuman yang akan kita pertanggungjawabkan saat kita dihisap. Tetapi juga jangan kita membuat sebuah pola, membangun sebuah pola yang bersifat suudon atau mencurigai. Jadi saya ini memang bukan orang yang dikasihi oleh Allah. Nggak mungkin karena semua hambanya itu mendapatkan curahan kasih sayang yang adil. Kan Allah itu dalam Asmaul Husna juga jelas sifatnya maha adil. Sehingga jangan khawatir nggak kebagian Rahman dan Rahimnya. Karena itu unlimited. Kalau kita masih khawatir nggak kebagian, berarti ini perlu dipertanyakan soal ketauhidan. Loh kok seolah-olah Allah itu punya keterbatasan. Emang kita bagi-bagi sembako cuman bisa kuota berapa? Kan gitu kan. Ini kan konteksnya menjadi sangat beda ya ketika Allah udah mengizinkan, rezeki juga udah dia ngatur nih kan. Kita meyakini itu ya. Jodoh yang sudah sampai di pelaminan nggak jadi, bisa kok gitu ya. Kemudian baru ketemu orang tua, ini kakak ipar saya, kakak sepupu saya yang termasuk sangat dekat dengan saya. Hampir menikah dengan seorang dokter gigi, nggak usah sebut nama lah. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya mereka terpisah karena persoalan yang fundamental lah, nggak ngerti lah saya.
Ya, namanya orang udah persiapan dan di timur ini kan di Indonesia ini unik ya, Bapak Ibu saya kira tahu persis lah. Yang mau kawin 2 orang kan yang ribut 2 kampung kan kira-kira begitu ya. Sehingga, insya Allah, ada Teh Meda, ada Kang Rijal, ada Teh Weni, ada Eva sana, ada Eva sini ya, ada Teh Diana juga. Banyak sekali. Jadi, teman-teman yang di IG, saya lupa memberitahu, sebenarnya kami juga ada di Zoom. Jadi nanti mungkin saya posting lagi di IG Story. Kalau di Zoom itu lebih lama karena yang di IG kan ada keterbatasan IG Story ya. Kalau nggak salah limit waktunya berapa sih 45 menit atau maksimal 1 jam. Karena kalau di Zoom kita bisa sampai 2 jam kadang-kadang dan ini mungkin ada teman-teman yang kemarin mengikuti IG live ini mungkin ikutnya separuh gitu karena pembahasannya keburu selesai gitu. Kalau di Zoom insya Allah tamat. Tapi jangan khawatir, nanti saya share CP-nya dan beberapa materi yang kemarin sudah di YouTube-kan bisa diberikan linknya ya Kang Sandy ya. Nanti kan bisa juga dikasih link di IG jadi teman-teman di IG yang di YouTube kan, insya Allah open for public lah, nggak ada ini. Ini semuanya open kok, nggak ada registrasi, nggak ada fee, nggak ada apa-apa. Ini insya Allah ngobrol santai kita saja ketika kita itikaf, sementara ada policy juga bahwa kita diminta juga oleh para ulama untuk berkontribusi agar tidak menzalimi saudara-saudara kita yang lain, terutama yang punya tingkat kerentanan tinggi dengan faktor-faktor komorbid yang bisa membahayakan, kan kita menahan diri untuk berada di rumah, maka kita itikaf ini dengan cara tholabul ilmi, dengan apa namanya murojaah, dengan tilawah, dengan menghatamkan Quran dan sebagainya silahkan. Tetapi ini makanya saya juga tidak mau menyita waktu terlalu banyak, begitu mungkin 1 sampai 2 jam di setiap hari. Harapannya sahabat-sahabat masih punya waktu untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk melaksanakan ibadah dengan lebih baik. Dan jangan lupa di malam-malam ini memang ada potensi kan Allah sudah memberikan petunjuk gitu ya bahwa ada malam-malam tertentu yang dimana kemuliaannya lebih dari 1.000 bulan. Jangan lupa doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya kan? Ada malam di mana 1.000 bulan yang kemudian kemuliaan-kemuliaan ini seolah dirangkum dan kemudian dipaketkan menjadi parsel bagi kita sebagai hadiah di mana langit dirapatkan, malaikat didekatkan. Ini kan luar biasa ya. Ini interpretasi kita mangga mau memaknainya sebagai apa? Sebagai pengalaman spiritual yang bersifat personal, sebagai sebuah analisis fisika, ya kan? Silakan karena kalau berbicara langit, berbicara sama wal absor gitu ya. Dengan pendengaran penglihatan kita masuklah kemudian analisa, kemudian berbicara tentang yang namanya kekuasaan Allah yang meliputi semesta gitu kan. Rahmatnya rahmatan lil alamin, seluruh alam, segenap alam. Nah, bicara alam ya tentu ilmu eksakta, ilmu pasti. Sehingga ya wajar ketika ada sebagian teman menafsirkan, coba ini inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr apa khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi ismi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matlail fajr. Nah, salamun hiya hatta matlail fajr, ada kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan yang kemudian dikaruniakan, diberikan, dilimpahkan sampai pagi menjelang. Nah, ini kan artinya momentum-momentum yang kita jalani itu kalau kita bisa menafsirkan ada sebuah proses dalam keseharian, the best part-nya adalah after ya all of the journey gitu ya. When we almost reach the finish line gitu ada satu kebahagiaan karena kita sudah berproses. Ini yang kemarin saya jadikan penekanan bahwa finally Allah itu akan menilai proses kita, bukan apa namanya the end state of the journey, tetapi juga the journey itself. Jadi perjalanan itu sendiri include the whole proses gitu pasti insya Allah akan diapresiasi. Nah kira-kira seperti itu. Nah maka kalau kita boleh
Apa namanya, ada sahabat-sahabat juga. Ada Bu Dokter baru nih, dokter fresh from the oven. Ya, kebetulan di IG nih ada dokter baru nih, teman saya sekelas nih, dari dulu udah jenius banget gitu ya. Kalau saya jenius mouse komputer. Yang didorong-dorong itu kan jenius ya. Baik, jadi maka kalau kita lihat bahwa manusia yang tadi punya sifat, punya kemampuan dan potensi how to substitute ya, mensubstitusi sesama karena kita punya potensi dan diversifikasi. Artinya keberagaman di antara spesies yang ada di alam semesta ini, insya Allah pasti sifatnya saling mensubstitusi, saling melengkapi, saling mengkomplementasi, itu ya, melengkapi, dan juga kemudian augmentasi, kita bisa saling mengayakan. Para pendidik misalkan, dengan segala keterbatasan teori yang kita miliki, nggak mungkin juga penduduk itu kemudian bagaikan perpustakaan nasional berjalan dengan berapa ribu item yang ada di otaknya, kan nggak mungkin sama aja otaknya. Mungkin menangnya experience gitu, sehingga ada proses yang mendewasakan how to communicate with each other gitu ya, how to deliver your materi dan sebagainya karena experience gitu ya. Dan kemudian karena ketulusan hati dan niat, kan innama a'malu binniyah. Nah, kemudian caring and giving-nya luar biasa. Sifat Rahman dan Rahim Allah itu benar-benar terimanansi, namanya terproyeksikan dengan sempurna gitu pada seorang pendidik yang kafah, misalnya seperti itu. Nah, ini kan bukan hanya soal materi, tetapi juga ada soal inspirasi, tapi juga ada soal motivasi, tapi ada juga soal menggerakkan hati. Nah, ini kan yang ruhnya ini kadang hilang ya di dunia pendidikan, yang terkapitalisasi, yang terkuptasi oleh materi dan target ya, berorientasi target gitu. Targetnya apa? Lulus SMA. Targetnya apa? Masuk SBMPTN. Targetnya apa? Lulus dari perguruan tinggi dengan dalam strata S1, lanjut cepat-cepat S2, selesaikan S3. Sehingga basic value of education-nya berkurang. Padahal kalau kita lihat yang namanya pendidikan itu, kan guru besar pertamanya seorang ibu ya, sehingga acap kali kita juga sudah mengerti, mengakuisisi, mengadopsi faktanya, tetapi mungkin kurang meyakini karena tidak sekedar, kan tidak cukup hanya recalling, tetapi juga harus menginternalisasi dan mengelaborasikan nilai-nilai tersebut dengan nilai inti yang ada pada diri kita. Kan kita meyakini seorang ibu itu adalah madrasatul ula. Maka ketika Rasul ditanya siapa orang yang harus dimuliakan, jawaban beliau itu indah sekali dan sangat bermakna. Umuka. Ditanya lagi siapa ya Rasulullah? Umuka. Sampai 3 kali ternyata ibu. Nah, ini kita juga silahkan punya interpretasi. Oh Kang, katanya, ibu kan punya satu organela yang super istimewa. Apa? Mitokondria yang terlibat di dalam respirasi aerobik, menghasilkan molekul fosfat yang namanya ATP, dipergunakan untuk tenaga sel di dalam beraktivitas. Iya, ayah kan tidak mewariskan, ini jalurnya maternity, betul. Apakah karena itu material genetika ibu menjadi lebih dominan di dalam fase tumbuh kembang anak? Iya, itu bisa. Tetapi kalau kita lihat dalam dimensi psikososial, apa nggak bisa? Bisa. Karena 9 bulan 10 hari, tentu saja kita juga sama-sama meyakini semenjak fase konsepsi, zigot, morula, blastula, gastrula, nidasi, implantasi, sampai desi 2 maternalis memulai membangun komunikasi, sehingga kemudian terciptalah hubungan yang kemudian hari ini kita kenal. Ada satu jembatan ari-ari, itulah kira-kira ya, ada plasenta dan ada kemudian selubung amnion dengan cairan amnion gitu. Apa itu coba? Kalau dilihat apakah itu suatu proses yang tanpa rencana gitu. Mari kita berpikir, kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq itu. Saya mah ingin mengulang saja bahwa pada hakikatnya dari kemarin kita juga udah tahu bahwa manusia itu diminta belajar, dan belajarnya itu dari proses penciptaan dirinya yang berawal dari segumpal darah. Segumpal darah bukan persoalan sederhana nan bersahaja, meskipun kita melihatnya wah cuma darah doang, apa sih istimewanya? Oh, ini adalah representasi teristimewa yang membuktikan bahwa pada hakikatnya setiap manusia atau bahkan setiap makhluk itu saling terkoneksi dalam bentuk-bentuk interaksi. Lalu kemudian tentu di dalamnya
ada nilai-nilai yang terintegrasi. Ya kan? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Cakep kan? Nah, maka sesungguhnya kalau kita tidak mengoptimasi ini, kita akan menjadi orang yang terkategori merugi. Kan qad aflahal mu'minun allazina hum an sholatihim khoshi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum li zakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafidun. Moral value-nya itu diletakkan setelah kemudian kewajiban kita untuk bisa merasionalisasi kepemilikan. Itu ya, zakat dibayarkan, ditunaikan, dan itu semua terjadi apabila kita bisa menjadi manusia efektif. Efektif di dalam mengimplementasikan nilai-nilai sholat khusyuk di dalam kehidupan. Bukankah nilai value of sholat itu kemudian mewujudnya dalam ekspresi inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, di mana pada hakikatnya seorang manusia itu kemudian terukur dari kebermanfaatan pada sesama, khairun nas anfa'uhum linnas, dan tidak mungkin itu terjadi dan tercipta apabila manusianya itu keji, mungkar, ingkar, dan kerap menzolimi tidak hanya saudaranya sendiri, tapi bahkan dirinya sendiri. Ini kan kontraproduktif ya, gitu. Nah, Hamzah, kok pindah ke sana sih? Hamzah nggak ini di sini iya, di sana iya, gimana sih? Ngabisin slot? Oh, enggak deh. Jadi, Bu Eva, pertama-tama saya juga mau mengucapkan terima kasih loh. Ini saya sudah dapat parcel dari PI, apa dari Firdaus ini, yang banyak makanannya itu loh, saya senang banget. Saya akan gunakan untuk berbuka puasa sore ini. Jazakallah khairan katsir. Insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Saya udah intip-intip, udah nggak tahan. Ada kopinya, ada lain-lain. Senang sekali. Senang sekali saya, senang sekali. Alhamdulillah juga teman-teman dari Unisba ya sudah kirim juga parcel. Aduh, saya jadi nggak enak ini udah WFH, parcelnya banyak lagi nanti. Harus banyak berbagi juga. Alhamdulillah ada Kak Anda ini sahabat saya, ini sesama globetrotter ya, para penjelajah dunia yang hari ini diminta menjelajah pikirannya dulu sendiri supaya lebih mengenal who am I, siapa saya. Dan inilah satu perjalanan panjang yang tiada berakhir. Kan kalau kita traveling sampai satu kota, keliling kemana-mana, akhirnya balik ke rumah juga. Tetapi perjalanan menjelajah tentang menjelajah sebuah tanya yang kemudian akan menghabiskan semua kata yang kita kenal, vocab kita nggak cukup, vocabulary kita nggak cukup untuk mendefinisikan siapa sesungguhnya kita dan siapa sesungguhnya yang menciptakan kita dan apa maksud yang ada di antara keduanya. Kan itu kan fa'aina tazabun gitu ya. Jadi sebetulnya tengah-tengahnya itu ada apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun kan gitu. Maka ada sebuah telaga kemenangan apabila tadi the greatest value of our life yang antara lain terpresentasikan by praying atau sholat itu bisa manifest di dalam kelembutan hati, kepedulian pada sesama, ketertataan lisan, ya kan, kemampuan untuk secara proporsional membangun konstruksi berpikir husnuzon yang bersikap dan bersifat baik, welas asih pada sesama. Ini yang sebetulnya menjadi the greatest values of our life. Karena di 10 hari terakhir yang harus dicari values kan. Kalau kita masih terjebak di dalam konsep ritual, ya kan, maka itu mungkin 10 hari pertama, di mana kita dibina, dilatih, sehingga la'alakum tatakun itu dimulai dari riyadhah. Kemudian in akromakum indallahi atqakum, insan yang ihsan itu bisa mulai kita raih apabila riyadhah kita secara jasadiah mulai menyentuh hal-hal yang bersifat akliyah, mulai berpikir. Jadi apa sih sebenarnya yang harus kita kerjakan, apa yang terbaik untuk kita lakukan, itu kan how to make a proper decision kan, antara lain tadi jangan terjebak counterfactual thinking. Masih ingat nggak kemarin saya bilang saya selalu mengulang maju mundur ini dalam artificial intelligence konsep ini namanya backpropagation mechanism. Jadi backpropagation itu kayak bolak-balik tetapi sebetulnya sedang menebalkan atau memperkuat pattern of recognition, di mana pattern of recognition itu akan membantu kita untuk cepat mengenali berbagai fenomena dan gejala, di mana tanda-tandanya udah kita apalin. Sama, kita jangan bertanyalah tentang kepakaran atau keahlian seorang supir travel Jakarta-Bandung,
tentang rest area mana yang terbaik, daerah mana yang berbahaya sepanjang Cipularang. Kenapa? Karena dalam satu hari dia 3 kali pulang pergi lewat situ, gitu ya. Sehingga dia punya expertise yang dibangun dengan experience, dan experiential learning-nya ini pada akhirnya akan terintegrasi, tidak hanya sekedar menjadi memori yang bersifat prosedural, tetapi juga justru sudah menjadi bagian dari kesadaran. Jadi dia dengan apa ya, kadang dengan tanpa sadar sesungguhnya dia sadar, gitu loh. Jadi expertise memang melatih kita seperti itu. Kepakaran memang akan menjadikan kita seperti itu. Maka teman-teman yang sedang melanjutkan pendidikan PPDS, program pendidikan dokter spesialis, kadang terbebani dengan teramat hebat. Kenapa? Karena di satu sisi masih dapat teori, di sisi yang lain terus-menerus dilatih untuk meningkatkan ketajaman kemampuan keterampilan dan juga kemampuan pengambilan keputusan yang kemarin saya cerita soal triase. Nah, intinya apa? Mereka akademisi yang sekaligus juga profesional yang sangat ahli di dalam bidangnya. Nah, ini membutuhkan waktu. Maka bukannya nggak bisa gitu pendidikan PPDS kalau sekedar materinya di-copy dalam bentuk PDF dikirim secara online, bisa setahun juga beres. Tetapi yang nggak bisa dicapai itu adalah maturasi di dalam pengendalian diri, maturasi di dalam pemahaman terhadap keterampilan, dan keterampilannya itu sendiri. Loh, kenapa keterampilan harus dipahami? Karena tidak semua keterampilan itu kemudian tidak semua keterampilan tanpa pemahaman bisa membantu kita untuk mencapai tujuan. Banyak loh yang skillnya jago, tetapi kemudian perspektif atau cara pandang di dalam menghadapi suatu kondisi, nah ini perlu dimatangkan kembali, gitu ya, sehingga tidak hanya melihat dari satu sisi, banyak aspek yang dilihat. Kadang persoalan yang dihadapi bukan persoalan teknis medis misalkan, tetapi ada hal-hal yang bersifat ekonomi. Kalau pemasangan kolostomi dampaknya seperti apa? Kan itu usus dibolongin, dikasih jalan saluran keluar karena misalnya ada CA kolon dan sebagainya di daerah saluran pencernaan sisi bawah gitu ya, namanya kolon kan sudah di bawah. Nah, pertimbangannya kan akan banyak, bahwa akan ada perubahan di dalam kehidupan berumah tangga, akan ada perubahan di dalam kehidupan sosial, akan ada apa namanya, aspek-aspek ekonomi jangka panjang yang harus dipertimbangkan. Anaknya sudah kelas berapa, kemudian bagaimana rencana ke depannya untuk sekolah dan sebagainya. Karena ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kondisi yang kita ciptakan, ya. Tapi kan kalau misalkan itu adalah alternatif terbaik, ya tentu saja bisa untuk dilakukan, tetapi dengan cara kita itu manusia tadi, multi perspektif sekaligus juga punya kemampuan untuk mengembangkan persepsi dalam konteks perseptual yang semula di tataran perseptual di tataran konseptual, tetapi dalam konteks faktual bisa saja kemudian melebar dalam pengertian kita akan punya banyak pilihan di dalam kehidupan dan dibutuhkan kebijakan atau kebijaksanaan untuk bisa menghadirkan kebaikan serta kebajikan. Jadi artinya innama a'malu binniyah itu adalah awal, iqra adalah langkah bertahap untuk mencapai suatu kebijakan, lalu wallazina utul ilma darajah, ilmu yang didapatkan, yang kemudian disinergikan dengan nilai sholat tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian bersama-sama kita tadi punya satu kemampuan untuk saling berkomunikasi, artinya membangun komunitas, membangun kepedulian bersama, ya kan, sebagaimana di Ar-Rahman, Ar-Rahman alam Al-Qur'an. Khalaqal insan alamahul bayan. Khalaqal insan alamahul bayan, diciptakan manusia dan dijadikanlah mampu berbicara. Artinya ini bisa verbal, bisa literal, bisa kemudian saling nasihat menasihati tadi dalam konteks fastabihul khairat, atau kemudian bahkan menegur karena sifatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, sahabat-sahabat, teman-teman, gitu ya, membawa kita pada satu pemahaman bahwa kemampuan kita mensubstitusi tidak terlepas dari kemampuan kita atau kemauan kita. Ingat ya, bukan hanya kemampuan, tetapi kemauan kita. Gitu ya, untuk dengan sadar melihat ke sekitar. Ya kalau kita nggak dengan sadar melihat ke sekitar, kita tahu bahwa kita dapat bermanfaat di mana dari mana. Kan kita tahu bahwa kita bisa berkontribusi untuk umat, karena kita tahu kondisi yang tengah dihadapi umat. Bagaimana kita kalau tidak mau melihat ke sekitar?
Apakah dengan segenap nalar kita mampu sadar? Tidak. Yang pertama kali harus ditempuh, justru kita mau melihat, kita mau turut merasakan, kita bisa berempati, kita bisa menumbuhkan kepedulian, kita bisa yang namanya membangun silaturahim sehingga kemudian akan ada feedback, di mana feedbacknya adalah mungkin fakta, mungkin kenyataan, mungkin hal-hal yang di mana ketimpangan merupakan keniscayaan, sehingga ya kita bisa melakukan. Ya sebenarnya misalnya saya contoh ya, dari kemarin contohnya Bu Eva Terwis, kan ini adalah sekolah yang paling menurut saya paling mengena di hati saya. Sekarang contohnya pribadilah, beliau sebagai arsitek gitu. Sebetulnya banyak orang bertanya, kita ini nggak seperti dokter, nggak seperti perawat yang hari-hari belakangan ini garda depan, mereka tuh pahlawan, dijamin surga tuh, insya Allah kan gitu. Terus apalah kita ini gitu ya, kan kita nggak punya kontribusi, malah suruh rebahan, jadi generasi rebahan nih nggak ada kontribusi apa-apa. Enggak loh, sebetulnya setiap kita punya peluang yang sama. Seorang arsitek misalkan bisa loh menelurkan gagasannya, membantu itu pada orang-orang yang semula mungkin nggak terpikir ya bahwa dia butuh jasa arsitek, bayar aja nggak bisa gitu. Tapi kemudian ketika berdiskusi dengan uang seadanya tapi bisa membuat sebuah rumah yang sehat, apa itu nggak jadi amal jariah berpuluh-puluh tahun, bahkan tidak terputus sampai di alam kubur. Kenapa? Karena dari rumah yang sehat, rumah yang hangat, rumah yang kemudian menghadirkan kebahagiaan bagi setiap penghuni atau keluarga di dalamnya, sehingga orang lebih mudah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, sehingga orang lebih mudah berzikir di dalamnya. Dia ala bizikrullahi tatmainul qulub, sehingga yang kecil dan sempit itu bukan kecil dan sempit pemahamannya gitu ya, adalah erat dan dekat lalu juga hangat. Nah, kalau settingnya kecil sempit gitu kan, eh, ruangannya irit, nggak nyaman di dalamnya, itu kan kufur nikmat. Banyak orang tidak punya rumah gitu ya, banyak orang mendambakan atau punya rumah saat ini tapi ngontrak, sehingga ada ketakutan di setiap akhir tahun bagaimana saya keberlanjutan dari tempat tinggal saya. Nah, maka jangan mindsetnya jangan jangan aduh ini rumah sempit, ini rumah irit banget sih ruangannya, ini rumah hareudang hareudang gitu kan, panas gitu. Orang banyak gitu, WC-nya aja dipasangin AC, papi, gitu ya, kalau bilangnya istrinya ke si suami itu. Ah, papi, rumah kita ini, rumah orang itu, papi saya pernah lihat gitu. Jangankan pakai tangga, itu cuma pakai lift, eskalator di dalamnya. WC-nya aja dipasangin AC, misalnya. Garasinya aja lantainya marmer, beda sama kita gitu ya. Ruang tamu aja diplur itu kan cuma dikasih aci gitu ya. Aci semen gitu dikasih brel gitu ya. Alhamdulillah sudah bisa ada tempat betul. Maka jangan bilang rumah yang kecil, sempit, ruangannya irit. Wah, pokoknya nggak ada yang bisa kita lakukan dalam sini. Sedikit sekali lah yang bisa kita dapatkan. Coba kalau ini sekedar apa ya gambar di komputer, saya edit ini rumah saya gitu, jadi rumah Photoshop. Ya kalau kayak gitu pasti menderita. Karena yang akan bahagia, nggak akan pernah bisa bersyukur, kata Allah di Quran surat Ibrahim ayat 7, ya substitusinya adalah kesedihan dan kegelisahan karena ada tekanan yang berkesinambungan. Lalu engkau akan kehilangan harapan juga seolah-olah, ya kan, mimpi-mimpimu semenjak dini sudah engkau kuburkan. Karena apa? Engkau menggantungkan pada kekuatan yang salah. Kekuatan siapa? Dirimu sendiri, sehingga engkau cenderung menyalahkan. Siapa yang kau salahkan? Manusia itu paling sering menyalahkan diri sendiri. Kemudian ketika tidak terima, memproyeksikannya kepada orang lain. Gitu. Makanya, nah kadang terbalik. Karena tidak mau disalahkan diri sendiri, nyalain orang duluan. Bener nggak? Ayo, kan? Ini bukan sekedar unpolite, ini bukan sekedar tidak sopan, tetapi juga unresponsible. Jadi artinya orang tuh cenderung mencari kesalahan orang agar kesalahan-kesalahan itu tidak berfokus pada dirinya atau tidak menjadi feedback yang kemudian seharusnya disikapi sebagai bentuk dari kritisi yang membangun karena rasa cinta. Artinya kita masih diberi atensi oleh orang yang mengkritisi. Kalau sudah tidak peduli ya dibiarkan saja. Sama seperti Nabi Adam dan Siti Hawa. Ketika kemudian mendapatkan hukuman, tujuannya corrective action, bukan sekedar punishment. Karena malah diberi tugas yang berat kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Dan kemudian Nabi Adam juga menyadari sepenuhnya. Maka doanya pun doa konstruktif, bukan doa penuh penyesalan dalam pengertian tidak ada jalan keluar yang ditawarkan. Enggak, justru doanya ya penyesalan betul, tetapi ada korektifnya. Ya sudah, kalau memang ini sudah menjadi ketetapan, jadikan ini yang pilihan sebuah pilihan yang terbaik, karuniakan saya kekuatan. Kan gitu ya harusnya. Coba kalau rumahnya udah sempit, panas, listriknya cuma 450, pasang TV rice cooker mati, pasang Magicom TV mati, misalnya gitu. Sedih aja semua dipikirin, kan yang keluar adalah kita kufur terhadap nikmat yang ada, sehingga kita kemudian tadi dikatakan adalah orang-orang yang terkategori merugi, karena pada hakikatnya waktu yang telah didapati sebagai batas kuota yang tadi sudah dilimitasi, kok diisinya gitu ya, hanya dengan hal-hal yang bersifat dekonstruksi, ya rugi banget lah gitu ya. Ini orang yang merugi itu seperti ini. Jadi apakah itu hanya berlaku untuk contoh tadi? Tidak. Termasuk kita hari ini. Ketika sebuah pilihan sudah dilakukan, jangan pernah disesali, beri nilai tambah, sehingga manfaat yang bisa dirasakan, magnitudenya juga berubah. Bukan hanya kita yang merasakan, tapi orang-orang yang ada di lingkungan, misalnya bisa turut merasakan. Orang kita diem aja, nggak rese sama tetangga itu, kita sudah memberi manfaat bagi tetangga yang semestinya punya probabilitas untuk diresein sama tetangganya. Benar nggak? Kan binary kan, binary system gitu. Jadi kita diem aja, nggak ngomong tuh sebenarnya udah manfaat bagi sesama. Daripada ketika kita ngomong, tetapi sifatnya dekonstruksi gitu kan. Artinya membuat orang kesel, membuat orang marah, membuat orang sedih, membuat orang menyesal gitu. Atau mungkin pada saat di hadapan kita nggak apa-apa, pas pulang dia baru berpikir, kok tadi omongannya tendensius ya, kayaknya tuh nyindir saya banget. Nah jadi dia jadi nggak enak makan, jadi nggak enak ibadah, jadi nggak enak istirahat. Yang ada kemudian setelah dia misalkan ibadah, dia doain kita jelek gitu, maki-maki kita. Kan ini kontraproduktif. Artinya hal-hal seperti ini adalah keniscayaan dan bisa terjadi. Apabila, alhamdulillah Kang Dadang Saifuddin, saya senang sekali nih sudah lama ini namanya sama loh Kang Dadang. Sekarang lagi di Batang, Jawa Tengahnya saya selalu ngikutin pefotoannya, ya. Itu tuh itu ya, di power plant-nya tuh PLTU Batang yang ada jembatannya ke tengah laut di ujung negoro ya. Kang Dadang, ujung negoro tuh di bawahnya banyak ikan talang-talang, kalau dipancingin gede-gede di bawah PLTU. Nanti ya kalau sudah nggak musim wabah, nanti mau ngajak Mas Opik ke sana, ke Batang, mau di situ ada stasiun pelabuhan namanya di situ. Wah, itu jalannya ke sana eksotik, lewatin perkebunan yang sudah dibangun di abad ke-19. Jadi kalau kita kemalaman pulangnya lumayan gitu ya. Agak gimana gitu ini perjalanannya. Ya kita harus optimis ya bahwa baik itu pandemi, wabah, kalau Allah menghendaki dan kita berikhtiar, semua akan indah pada waktunya. Jangan berpikir pesimis ya, jangan, aduh ini nggak akan selesai, kita akan jadi manusia yang terisolasi se apa ya dalam jangka waktu lama, kita punya potensi ketularan. Ya punya potensi ketularan, insya Allah ada, karena itu juga Allah sudah menetapkan manusia punya sifat kerentanan ada, punya juga yang jangan salah dong, Allah udah memberikan tubuh kita juga luar biasa sistem imunitas yang baik gitu ya, sehingga kalau ada virus, ada bakteri masuk, lapisannya mulai dari luar sampai dalam. Sok tadi wa fi anfusikum afala tubsirun, ya mulai dari bulu mata, dari air mata, tuh dari yang namanya bulu hidung, lapisan cairan di mukosa, sampai ke air liur yang mengandung lisosim dan imunoglobulin A. Coba bayangin, semuanya merupakan bagian dari sistem imunitas yang disebut sistem imunitas alamiah yang adaptif nih. Kalau melawan virus lebih banyak nanti adaptif berperan meskipun mereka kolaborasi sinergi semata untuk hadirkan solusi ya, yang kayak manusia ya kan, kolaborasinya enggak, sinerginya enggak, apalagi solusi yang ada apa, justru konflik, konflik antar pribadi, konflik antar institusi, konflik antar ya nggak tahu, setiap kita membangun sebuah organisasi, berkompetisi, dan kadang-kadang kemudian bukannya berkolaborasi, tapi malah bermusuhan. Nah, ini jangan. Karena kita ini sifatnya harusnya berjamaah, ketika ada persoalan, ada ta'un, kita rapatkan barisan, tetapi jauhkan secara fisik. Bagaimana tuh Pak? Kan rapatkan barisan itu dalam konteks giroh, kesemangatan, gitu, motivasi untuk bersama
mencari solusi. Perbedaan kan pasti ada. Iyalah kalau sama ngapain disatukan gitu ya kan, nggak akan bervariasi. Gitu. Makanya kita lihat yang namanya sop itu apakah sayurnya wortel wungkul kan enggak. Makanya ada seledri, makanya ada potongan mungkin ceker ayam biar ada kaldunya, bawang gorengnya. Iya, kalau coba isinya sop tapi isinya bawang goreng dikasih air gitu. Apa rasanya? Ya enak kali ya bawang goreng, tapi itu bukan sop, itu adalah rendeman bawang goreng kan kira-kira seperti itu. Nah, maka kalau saya boleh bergeser lagi tadi kepada hal-hal yang bersifat manusia dengan sifat substitutif dan komplementatifnya gitu ya. Oh ya, tadi jangan khawatir, tadi mengenai sistem imunitas itu juga saya belum selesai ngomong nanti dimarahin. Itu sangat kompleks loh dalam pengertian bahwa sistem imun kita itu kalau ada virus misalkan jangan kira cuma diem kemudian kita sakit, enggak. Jadi sebetulnya kalau ada virus masuk jalurnya apapun ya, pakai RC2, pakai yang namanya lewat eh, molekul glikoprotein E2 dari ORF8 gitu, 8A tepatnya gitu terus 888. Terus kemudian masuknya ke HB itu ya memutus rantai beta 1 hemoglobin dan sehingga terjadi pemutusan porfirin, porfiria, ferritin meningkat dan lain sebagainya. Itu ada mekanismenya. MHC1, Major Histocompatibility kelas 1 dengan HLA-B itu bisa merepresentasikan, mengeluarkan satu penanda bahwa sudah ada virus masuk, terutama ini COVID. Lalu kemudian nanti ini akan berkaitan dengan TCR. TCR itu apa? T-cell reseptor gitu. Di situ ada protein beta 2 mikroglobulin. Nanti diproses oleh CD8, sel-sel limfosit yang memang tugasnya cellular killing. Tuh kan ini artinya apa? Begitu indahnya sesungguhnya apa yang telah Allah karuniakan pada kita dalam bentuk sistem yang sangat, ini saya tadi cuma nyebut nama-nama doang ya biar kelihatan gaya gitu. Wah ternyata banyak sekali istilah-istilah imunologi. Saya tidak ingin kita semua pusing dalam keribetan mengenai hal-hal yang hanya label gitu. Itu kan label. Diapalin bisa, nggak diapalin asal ngerti nggak apa-apa. Lama-lama kalau sudah ngerjakan dan ngerti juga tahu namanya. Kira-kira seperti itu. Tetapi secara prinsip saya ingin memperlihatkan bahwa pada hakikatnya setiap proses sekecil apapun dan sebesar apapun itu ada urut-urutannya, ada algoritmanya, ada alternatif pathway-nya. Artinya apa? Ini semua by design. Jadi jangan adalah yang berani ngomong bahwa segala sesuatu ini koinsidensi aja kali, nggak ada sebuah desain utama. Emangnya teori-teori Spallanzani gitu ya, atau yang namanya suprimordial itu dulu nggak pakai rencana. Yang namanya mau katanya dulu pergolakan alam dengan suhu yang tinggi, dengan mineral didominasi sulfur, dengan benda apa berbentuk cair pertama itu datang dari persenyawaan dari beberapa partikel atau elemen dasar pembentuk bumi gitu. Iya, silahkan mau. Artinya seolah-olah ingin menunjukkan bahwa proses penciptaan itu berdasarkan proses yang alamiah saja. Loh, silakan, fine. Itu Anda menemukan tanda di sana inna fidzalika di qaumin yatafakkarun. Tetapi tolong dilanjutkan bahwa tanda-tanda itu juga merupakan bukti empiris serta evidence yang teramat kuat bahwa ada sebuah sistem yang telah diinstalasikan, ada softwarenya. Nggak mungkin dong yang namanya operating system, tanpa operating system gitu, katakanlah sebuah komputer bisa berjalan, kecuali pakai zaman DOS dulu. Tapi zaman sekarang kan aplikasi semua berada di eh, sistem operasi, kompatibel tidak dengan sistem operasi. Sekarang jangan bicara dulu tentang operasi yang rumit-rumit, tentang forecasting, tentang yang namanya SIM rumah sakit, tentang SIM kementerian dan lembaga. Nggak usah bicara ke sana dulu gitu. Bagaimana gitu kemudian berbagai perubahan dan tanda yang kemudian akan dicatat oleh sistem itu bisa dimunculkan sedemikian presisi dan sempurna. Nah ini yang harus menjadi bagian bahwa segala sesuatu itu saya dipikir ya misalnya tadi orang kena bakteri kenapa badannya panas itu kan presisi kan. Oh iya itu reaksi inflamasi. Reaksi inflamasi kalau bukan bakteri bisa panas, bisa jamur sama virus. Di luar itu tidak. Loh kenapa hanya terbatas eksklusif pada tiga itu? Emang siapa yang ngatur? Nah, emang itu semata hanya koinsidensi yang kemudian tidak dinegasi, dilegitimasi sebagai sebuah jalur yang patut untuk diwariskan sebagai bagian dari memori primordial. Maka kalau saya lebih beranggapan setiap ada hal-hal yang bersifat generik dan kemudian bisa diberlakukan dalam konteks
global, ya ini insya Allah berarti berasal dari zat yang maha mengatur, zat yang maha melahirkan konsep, dan pada akhirnya juga zat yang maha mengevaluasi kita bersama. Nah, kita saya baru sampai pada satu fase ada tugas di gugus tugas untuk melaporkan perkembangan dari berbagai teknologi dan inovasi yang akan digunakan dalam penanganan COVID. Dan kita sekarang sudah bergeser, mohon doanya teman-teman, hampir di semua lini penanganan COVID, termasuk hal yang bersifat inovatif, ya, upaya pencarian obat dari bahan bahan alam yang ada di Indonesia, upaya membangun whole genome sequencing untuk membuat vaksin, terapi plasma konvalesen, memanfaatkan imunoglobulin G dari pasien sehat untuk mengobati pasien yang saat ini sedang mengalami kesulitan, bergejala dan cukup berat gitu ya. Lalu kemudian ventilator. Ventilator ini kita simultan uji klinik di kalau secara resmi surat dari Yankesnya 15 rumah sakit rujukan dan tidak rujukan. Yang kemarin sudah mulai berjalan dan clearance of ethical-nya sudah keluar itu di RSAA di Malang. Ini Universitas Brawijaya yang pertama kita coba sama-sama. Dan hari ini kelihatannya sudah selesai sehingga nanti bisa kita sama-sama lihat hasilnya. Lalu Bio Farma, peneliti kita bekerjasama dengan Bio Farma, itu ya, kemudian menghasilkan Biokov itu untuk RT-PCR. Jadi Indonesia bisa, ventilasi bisa, PCR bisa, rapid test insya Allah bisa. Whole genome sequencing untuk bikin vaksin bisa. Pencarian bahan obat dengan in silico, bioinformatik bisa. Nah ini insya Allah mohon doanya kita akan bangun sebuah ekosistem untuk mempercepat penanganan wabah atau pandemi yang saat ini sedang terjadi. Dan besok kita akan lanjutkan tentang hubungan antara sifat manusia, kalau tadi substitutif bisa menggantikan dan mengisi beberapa kekurangan yang ada pada teman ataupun sahabat, ataupun juga kita yang diisi oleh orang lain, oleh para guru yang tadi punya pola secara experiential untuk kemudian berbagi kebijakan, kewaskitaan, atau kebajikan bagi kita dalam konteks kebaikan. Nah, insya Allah besok kita akan lebih banyak berbicara soal komplementasi. Bagaimana sih kalau tadi kita menggantikan kan perannya itu kalau ada A nggak bisa disubstitusi oleh B. Tapi bagaimana kalau sekarang kita juga besok akan coba masuk dalam konteks berjamaah, di mana konteks berjamaah di ranah atau di domain sosial atau psikososial itu bisa lebih pada hal-hal yang bersifat komplementasi, saling menguatkan, saling mengisi, saling berbagi. Pinter jangan pinter sendiri, mari kita gerakan untuk misalkan menjadi sebuah solusi bersama, tentu lewat sinergi, tentu lewat kolaborasi. Itu sebetulnya menurut saya critical point-nya di mana ketika kita harus menginternalisasi nilai dari berbagai ibadah, ya wujudnya harusnya tadi keluar seperti itu, bahwa kita harus bisa saling berbagi, saling memberi, gitu ya, dan saling memperkaya sesama, kita perkaya, meningkatkan kemampuan, dan kita harus lebih kaya secara kemampuan supaya bisa meningkatkan yang lain, supaya kita bisa menjadi katalisa. Nah ini yang sebetulnya khairun nas anfa'uhum linnas itu di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan besok tentang kangen banget Kang Imang, Adel terima kasih ya. Semoga lancar katanya. Allahumma yasir walatu asir, semua juga dilancarkan dengan semua kegiatan dan agenda kita. Mudah-mudahan di sisa waktu Ramadan kali ini bisa kita jadikan momentum-momentum terindah gitu yang membuat kita insya Allah semakin dekat dengan Allah. Terima kasih atas segenap perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.